Kan belum ganti. Salah sendiri mau kasih duit, nggak nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini suara saya nggak kencang, suara saya habis. Baik, sebelum ngaji, ya udah kalian kalau yang ngambil uang sayur kemari maju. Umi kalau memang minta uang ongkos maju. Majuan. Suara saya habis, sudah kasih tahu. Lu apa? Nih. Lu apa, Nur? Nih. Lu pego nih. Majuan. Jangan suruh maju gua. Mbok lu nggak ada. Salah sendiri, ngajinya telat, ya aku kasih. Mau dikasih, salah sendiri lu. Ngaji pakai harus dipanggilnya nggak? Kayak siapa lu? Nih aturan gope udah gue siapin buat lu ya nggak? Lu udah kayak telat ya gak gue kasih lah, ngapain? Rasain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu ma'asyiral ikhwani, dan ketahuilah kalian semua, ma'asyiral ikhwani, hei saudara-saudara, semua saudara-saudara, gampangnya gitu kalau bahasa kita. Amaddanallahu wa iyyakum. Amadda, mudah-mudahan menganugerahi, memberikan anugerah pada kita, siapa Allahu Allah, wa iyyakum, dan pada kalian semua, bitawamit taufiki, dengan dawamnya taufik, langgengnya taufik. Ya anak cowok masak no, nggak usah belanja, ntar gue kasih mie. Ada mie masih masak mulu, kasih Aris no. Terus bikin kopi lu. Kevin mana Kevin? Tahan, nggak usah belanja, sekali-sekali mak ambilin air putih, sekali-sekali masak apa namanya, lauk pakai mie mengapa? Siapa yang gak doyan? Al gak doyan? Gak doyan? Gak doyan ya udah. Bidawamit taufiki, dengan langgengnya taufik. Taufik ya pertolongan Allah. Ini suara udah ngeten ini. Keluarnya masih begini nih. Iya kan? Iya. Tuh. Minum kayu putih udah berkali-kali. Tepatnya gak ngaruh tuh. Oh. Annat ta'arrudo, pada bahwa gampangannya menawarkan diri, lil wilayati, terhadap kekuasaan-kekuasaan, fihi, itu tetap dalam at-ta'arrud lil wilayah, khatirun, bermula sesuatu yang mengkhawatirkan itu. Wa annat dukhulah, dan sesungguhnya masuk, fiha, di dalam al wilayat, wa taklida, dan mengikut, li ahdatiha, untuk memperoleh wilayat, min athqalil umuri, itu dari paling beratnya semua perkara, wa asyakkiha, dan tegasnya paling beratnya wilayat, umur, wa asyakkiha, dan tegasnya paling beratnya umur.
Maksudnya begini, ini masalah wilayah atau kekuasaan. Menawarkan diri itu masalah, gitu loh. Tapi bukan berarti nggak boleh, harus. Ini maksudnya kritik keras, kritik tajam, supaya orang yang memegang wilayah atau kekuasaan itu lebih dan sangat hati-hati. Tujuannya di situ, bukan nggak boleh, harus. Nah kalau semuanya nolak, nggak ada yang jadi pemimpin gimana? RT nggak ada yang mau jadi RT, RW nggak ada yang mau jadi RW. Lah terus gimana? Kan itu maksudnya. Nah, cuman harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kalau lebih luasnya ya jadi presiden, jadi wali kota, jadi gubernur, lurah, camat, itu kan ada kekuasaannya. Maksudnya kekuasaannya jelas-jelas nampak kan gitu kan. Nah, cuman kalau di bang kelas RT RW maka kadang-kadang kurang dipertimbangkan. Nah itu yang menjadi masalah. Bang itu nyaji parah. Kok rame gitu loh dari tadi. Ya takutnya nyaji. Iya. Oh iya kali. Fayam bagi, maka seyogyanya lil mukmini, bagi orang mukmin, al musfiki yang sayang gampangannya, ala dinihi, atas agamanya mukmin, apa al harisu. Tuh, untung datang dia. Haris. Ya. Seneng gampangannya. Pakai shot ya. Kalau haris pakai shot itu maknanya seneng. Kalau haris pakai fa itu penjaga. Ala najati nafsihi, atas keselamatan dirinya mukmin. Wasalamatiha, dan selamatnya nafsihi. Wa kholasiha, dan tegasnya keselamatannya nafsihi. Ayah tariza, pada bahwa menjaga siapa mukmin minal wilayati, dari kekuasaan wa yataba'ada, atau kepada ayah tariza, wa yataba'ada, dan menjauhi siapa mukmin anha, dari wilayah, ma wajada ila dzalika sabilan, ma pada perkara wajada yang menemukan siapa mukmin ila dzalika, pada itu menjaga, menemukan sabilan, pada jalan. Maksudnya sebaik mungkin apabila ada alasan untuk menghindar, lebih baik menghindar. Gitu loh. Sekarang kan kadang-kadang umpamanya jadi pemimpin itu kan enggak semata-mata yang mendapatkan kekuasaan itu, tapi kan yang sangat-sangat dikhawatirkan itu kan tanggung jawab. Makanya nanti berikutnya ini biar dibaca dulu biar banyak gitu. Tsumma inna min ahamil wilayati, kemudian itu dari paling pentingnya wilayah-wilayah atau kekuasaan apa al imarota, imaroh itu kepemimpinan, wasultota, dan sultoh, yaitu kalau sekarang ya kenegarawanan, menjadi pemimpin negara. Sumal qodho'a, kemudian qodho, keputusan. Kalau imaroh dan sultoh itu berkenaan dengan eksekutif. Maksudnya eksekutif itu presiden, gubernur, wali kota, camat. Nah itu namanya eksekutif, kan gitu. Itu dalam bahasa Arabnya imaroh dan sultoh. Nah qodho itu keputusan hukum, termasuk wal hukmi, dan hukum. Itu mencakup
dua, maksudnya dua kelompok dalam arti qadha bisa kaitannya Mahkamah Agung kalau Indonesia, atau yang sejenis termasuk MK, Mahkamah Konstitusi. Nah kalau hukum itu mencakup yudikatif, dia mencakup anggota. Ini diperhatikan anak-anak biar ngerti istilah-istilah bahasa seperti itu. Kalau di bahasa Arabkannya macam mana, kayak anggota dewan, kepolisian, termasuk kejaksaan, itu kan wilayah-wilayah hukum, begitu loh. Jadi ada istilah imaroh wasultoh, itu untuk urusan eksekutif. Qadha itu untuk urusan apa tadi? Legislatif. Kalau hukum itu urusan yudikatif. Sumal wilayah, kemudian wilayah atau kekuasaan ala amwalil yatama, atas harta-harta anak yatim, wal auqafi, dan wakaf-wakaf. Nah ini juga penting. Maka kalau saya sendiri nggak mau gegabah, harus pada tahu kaitannya menerima bantuan anak yatim itu duitnya kemana. Nah ini nggak bisa main-main, loh gitu loh. Termasuk orang yang diamanai keluarga nih umpamanya. Ya kalau yang dialasi sini kan yatim-yatim kaya-kaya dalam tanda kutip. Lah iya kan? Paham nggak? Lah iya. Lu yatim maaf tuh. Oh iya. Tanah lu ada berapa ratus hektar? Gak ada. Kemari aja minta ongkos. Kan bilangnya begitu. Tapi ada anak yatim, yang anak yatimnya hartanya banyak. Nah ini bagi saudara yang menangani harus hati-hati. Al yatim berapa miliar duitnya Al? Oh berember-ember pak. Kalau lagi berak kan begitu kan. Termasuk kaitannya wakaf. Maka wakaf kalau dikelola dengan benar, termasuk di Indonesia itu nggak ada orang miskin sebenarnya. Nah, masalah kan kadang-kadang ya termasuk pajak lah istilahnya. Iya kan? Pajak itu kalau dikelola dengan benar, nggak bakalan Indonesia teriak ada orang kesusahan, itu nggak ada. Ya sekarang konteks kecil aja lah. Al-Aziz seupil, ya kan? Bikin proposal ya saya nyaris nggak pernah, kecuali dulu lah. Nah itu aja bisa ngidupin berapa puluh yatim. Kan istilahnya gitu. Nah kalau ini dalam jumlah besar dikelola dengan benar, maka yang terjadi di Indonesia nggak ada orang keleleran. Nah itulah yang dimaksud oleh amanah undang-undang. Nggak tahu udah diamandemen apa belum Pak RT. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kan begitu. Nah, cuman ya kadang-kadang tadi ya begitulah, kalau dibahas berkepanjangan nanti gak karuan. Kan begitu. Wah luar biasa. Wa nahwi dzalika, dan yang seumpama itu semua yang berkenaan dengan harta anak yatim ataupun wakaf. Wa fi jami'iha, dan dalam kesemuanya, baik imarah, sultah, qadha, hukum, wilayah, ala amwalil yatama wal auqaf, khatirun, bermula perkara yang menakutkan, mengkhawatirkan. Nah itu kalau agamanya hidup. Nah, dalam arti agamanya hidup, si pelaku, ya, orang yang menjalankan amanah berupa kepemimpinan tadi itu benar-benar mengamalkan agama. Kalau enggak, wah udah kesempatan untuk memperkaya diri tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini ngebut dikit nih ngajinya, suara saya habis. Awaluha fil imarati, dalam kepemimpinan
Awaluha malamah. Bermula awalnya imaroh kepemimpinan, malamatun itu disalahkan. Wawasatuha, dan bermula pertengahannya imaroh kepemimpinan, nadamatun itu penyesalan. Wa akhiruha, dan bermula akhirnya imaroh, azabun itu berupa azab yaumal kiamati, di dalam hari kiamat. Akan salah semua. Awalnya nyesel, awalnya disalahin, sama keluarga disalahin, sama anak istri disalahin ya, sama saudara-saudara disalahin. Begitu berjalan nyesel, nah kan gitu kan. Begitu akhir karena dia nggak bisa memimpin, nanti ujung-ujungannya akan mendatangkan azab. Nah ini bukan berarti nggak boleh, yang seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Boleh, harus. Justru malah kalau nggak ada yang mimpin, dipimpin oleh orang yang nggak karuan, kemana nambah kacau. Tapi harus ini dijadikan masukan yang benar-benar supaya lebih hati-hati. Waqala, hadis yang berikutnya, waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ma min walin, tidaklah bermula seorang pemimpin, yali yang mimpin, yaitu wala yali, yali yang mimpin siapa walin, asrotan pada 10 orang, fama fauqa dzalika, fama maka jumlah fauqa dzalika yang di atas 10, illa ji'a, kecuali itu didatangkan bihi dengan man, yaumal kiamati, di dalam hari kiamat. Itu kalian gak ada harokatnya ya? Gak ada no. Boleh dibaca maglulat. Kalau di sini maglulatun, maglulatan kok boleh. Maglulatan, hale dibelenggu. Apa yaduhu, tangannya man, ila unukihi, sampai lehernya man. Kalau tangan dibelenggu sampai leher kan berarti begini. Nah, fakkahu, melepas hu pada belenggunya man, apa adluhu, adilnya man, au bakohu, atau menjerumuskan hu pada man, apa juruhu, kesewenang-wenangannya man. Nih perhatikan juga para santri, barang siapa yang memimpin 10 orang ke atas, santri Al-Aziz berapa ada? 30-40 makan ada. Kalau ama yang nggak masuk ini nggak masuk kan Ubed, lagi jarah, Yusuf, Begeng, ya, belum yang di Jawa, Iqbal, Rahmat, Baim, ya kan? Nah, ada orang yang mimpin 10 orang, Pak RT berapa warganya? Apanya? Warganya 4. Lain. Warga itu ada sekitar keseluruhan kakak itu 55. Wah iya, boleh lebih. Plus sama yang kontrak 79. Tuh, coba itu. Semua termasuk saya. Maka kenapa saya kadang-kadang sering keras tegas sama kalian? Karena nanti kalau saya sampai salah membina kalian, ini Reza kemana nih? Ya kalau sakit diantepin aja, orang salah sendiri, sehat main bola. Ya giliran sakit suruh berobatin, ya kan salah kita. Udah ketahuan zaman begini main bola mulu. Udah biarin, gak usah beli obat, suruh berobatnya sama bolanya, ya gak? Lah iya. Nanti dimintai pertanggungjawaban. Lu paham Al? Maka nggak boleh semena-mena. Notanya kemarin sama Bapak Aris tuh, Jumat itu dikasih berkat Pak RT.
diberontakin gak karuan. Satu pun gak ada yang saya kasih ke santri. Saya suruh bagi ke warga. Lah orang dikasih sedekah sama orang bukan dihormati, bukan dijaga, malah buat mainan. Lah, kamu pikir berkat itu datang sekonyong-konyong ada yang ngasih Jumat berkah? Enggak, ada sebabnya. Begitu, maka belajar menghargai pemberian orang. Ini penting. Makan sekalipun kan saya contohkan sama kalian. Saya makan nyisa sesendok aja nggak pernah. Satu biji nasi sekalipun saya nggak pernah nyisa. Kecuali memang saya nggak habis saya kasihin ke orang. Paham nggak maksudnya? Wih, ini orang-orang kaya dalam tanda kutip. Lah sok kaya bener-bener lah kacau. Tadi Odon ngomong, Pak beras habis, bukan gitu Don? Habis lu ngomong, siapa tadi? Oh no, si Kevin ngomong, beras sudah gue bawa naik ke atas, ya enggak Don? Masih teriak beras habis. Loh iya kan? Nah ini kaitannya tanggung jawab. Dan saya pun harus mempertanggungjawabkan bantuan dari Pak Tolib, dari Pak Kino, dari semuanya dah, dari Pak RT. Kemana larinya? Nanti pun saya akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Jangan-jangan duitnya saya kentit buat beli mobil. Lo ngerti gak maksudnya? Itu resiko. Nah itu maksudnya. Nah orang yang memimpin 10 orang ke atas, nanti pada hari kiamat tangannya dibelenggu begini. Itu maksudnya. Maglulatan yaduhu ila unuki. Fakahu adluhu. Kalau memang dia berbuat adil, dilepas. Saya tadi mencoba Pak RT. Sebenarnya dari tadi santi saya kasih 500. Karena dia lama nggak saya kasih. Bandel lah, bodoh amat, nggak jadi. Saya kantongin lagi, udah saya siapin duitnya. Lah, maksud saya mah ngerti lah gitu. Masa dia ngaji maunya dikasih duit doang, datang pada tepat waktunya nggak? Nah, termasuk Najwa, dengerin. Kamu anak baru ya kan? Udah menghabiskan biaya banyak. Yang lain coba kamu tanya. Nah kalau saya hanya memperhatikan kamu sementara yang lain saya tiadakan, nggak fair namanya, nggak adil ya. Nah ini juga perhatian. Maka di Al-Aziz ini kan orang kaya-kaya dalam tanda kutip loh ya. Ya tahu diri lah. Berangkat sekolah dulu udah saya kasih sepeda nggak mau, ya kan? Kamu senang naik gojek lah. Kalau memang senang naik gojek, kalau punya duit silahkan. Cuman kalau berangkat sekolah naik gojek sekalipun harus ditanggung sama Al-Aziz. Dari tahun bejet sampai tahun amblek belum pernah ada kamusnya. Loh iya apa enggak? Nah, iya. Nah naik gojek, naik ketek. Ya iya. Tuh kemarin kan udah kasih sepeda. Apalagi kamu pengek olahraga. Wah capek. Kalau kamu capek jadi orang kaya, jangan jadi orang susah. Kan begitu. Nah itu termasuk hal-hal yang diperhitungkan. Kalau dia memegang amanah benar, adilnya itu akan melepas belenggunya. Kok ternyata dia nggak adil, au bakohu juruhu. Udah perbuatan semena-menanya dia akan menyeret dia ke dalam neraka. Itu maksudnya. Nah, jadi harus hati-hati dalam arti mimpin ya. Pokoknya satu kepemimpinan itu nanti pasti ada tanggung jawab. Akan kemarin udah dibahas. Termasuk Al sendiri, Boko sendiri kan udah pada paham. Maksudnya paham, ngerti mana baik, mana buruk. Ini dengerin Al. Lu ini biang kerok jorok. Pak Tolib. Wah itu dia udah dikasih tahu harus bebenah, harus beberes. Minimal kalau tidak mau bersihin juga nggak boleh ngotorin kan gitu. Kasihan saya kadang-kadang lihat si Andre itu udah kecil, kuntet, bengek lagi. Ya Allah ngangkat bangku ini sendirian. Lah maaf tuh nonton doang. Kevin nonton doang. Ini yang paling pinggir
tiang listrik ya Kak. Badannya tinggi, bajunya tinggi. Otaknya pendek banget. Ya Allah. Ngerti Dik? Adik juga sama. Ngerti kok? Wah, nggak ada Pak Ustadz merdeka main bola di musola. Oh hati-hati. Kullukum ra'in. Masing-masing dari kalian semua ini pemimpin. Mimpin anggota badannya sendiri. Dengerin kembar. Lu sama nih. Bapak lu boleh Syabdul Qadir Jailani. Ya Kak? Anaknya males ngaji. Coba itu. Itu anaknya mengai, Pak RT. Lah nggak taunya ngapa? Mainan tai kucing mulu. Di rumahnya itu la ilaha illallah. Ya Habibie ya. Lah iya, sama Habibie juga. Lah iya kan? Kalau Al mainan apa? Apa aja kalau lu jadiin mainan, pulpen tuh capek beliin. Pak pulpen habis, bodo amat. Dibeliin pulpen pagi sore habis. Dibongkar-bongkar ribetnya sama Maska itu. Lah iya. Makanya ntar kalau pulpennya habis nggak dikasih lah ngapain. Lah pulpen seminggu 3 kan wajar sebenarnya. Pulpen dikasih pagi sorenya udah nggak ada. Lah iya. No sepatu udah saya siapin, nggak saya kasih. Ini boros, ini badannya nggak tahu terbuat dari apa ini. Waduh ya Allah ya Robi. Sepatu yang lain tuh masih utuh, dia udah rusak. Baju pakaiannya yang lain masih utuh, dia mentah kemana. Peci itu ini aja yang masih nih, yang lainnya kemana? Peci lu sunat kemana? Ya hilang. Lu coba itu, kan masing-masing ada namanya. Lu kan namanya Al, ditambahin marhum. Ya gak? Hilang. Nah, kan semuanya punya seno diminta sama dia, hilang. Coba itu. Oke. Wawaroja dan telah datang dalam hadis apa annal waliya, sesungguhnya pemimpin yukifu itu berdiri siapa al wali ala jisri jahannama atas jembatan neraka jahanam. Pemimpin tadi fa in kana muhsinan najah. Fa in kana maka jika ada siapa wali di sini pemimpin ya. Ada itu muhsinan, berbuat baik, dia baik sama warganya, peduli. Najah maka selamat siapa wali. Maksudnya wali pemimpin. Jadi wali tulisannya begini, waliun, setelah waw ada alif. Nah ini namanya pemimpin. Ada wali yang tulisannya begini, itu kekasih, waliun. Oh, mana tadi? Wa in kana, dan jika ada siapa wali, ada itu musian, berbuat jahat, berbuat semena-mena. Apa kalau bahasanya pemimpin itu? Pemimpin kejam gitu ya. In khoroko, maka menelan gampangannya bihi dengan al wali pemimpin tadi apa al jisru jembatan. Fahawa maka turun ambles gampangannya siapa al wali fi jahannama, di neraka jahannam, sab'ina dalam 70 apanya kharifan pakai kha tahunnya. Nah, seorang pemimpin yang dia bisa berbuat baik sama rakyatnya, ini bukan isapan jempol loh ya. Dulu pernah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dibuktikan walaupun beliau menjabat selama 3,5 tahun, kan nggak lama kan, 5 tahun aja enggak, bahkan lebih sedikit dari masa jabatan Presiden Amerika. Kalau Presiden Amerika kan 4 tahun, nah ini 3,5 tahun. Tapi
dalam 3 tahun setengah itu nggak ada satupun penduduk yang mau menerima zakat. Maksudnya yang berhak menerima zakat. Artinya nggak ada orang fakir, nggak ada orang miskin, nggak ada orang yang punya utang. Nah, kalau sekarang kan orang pada punya utang mulu ya gak? Kredit motor, utang apa enggak? Lah itu diantaranya. Terbukti. Jadi pemimpin yang baik juga udah dibuktikan. Nah itulah kalau dalam bahasa Inggrisnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, ntar kertosono kata Haris. Ya kertosono lagi. Wawaroda, dan telah datang dalam hadis ayatun kali juga apa hadis yang bunyinya layawadanna rijalun, sungguh betul-betul berharap siapa rijalun laki-laki lau anna dawaibahum, kalau sesungguhnya apa namanya, kalau rambut yang digelung apa ya gelung lah, dawaib itu jamak taksir. Konde, ngerti konde ya? Rambut yang digelung itu kan namanya konde. Apa tadi? Lau anna dawaibahum, kalau tetap apa sesungguhnya rambutnya rijal aisa'ro ru'usihim, tegese rambut kepalanya rijal ulikot, itu digantungkan bisaroya, dengan bintang saroya. Itu kalau bahasa Indonesianya bintang kejora. Nah, itu kan saroya. Baina samai, antara langit, wal ardi, dan bumi. Walam yalu, dan tidak memimpin siapa rijal min amril muslimina, dari perkara orang-orang Islam, syai'an, hale sedikit pun. Maksudnya andaikan, ini kan bicara berandai-andai, ya kan? Layawadanna rijalun, ada laki-laki yang boleh dibilang ia lebih senang rambutnya atau gelungnya itu digantung di bintang kejora di antara langit, dan dia terbebas untuk tidak menjadi pemimpin lah gampangannya. Walam yalau amrul muslimin. Nah, itu masih dia lebih senang itu, lebih senang milih rambutnya digantung di bintang kejora daripada dia memimpin, menjadi pemimpin, dan dalam kepemimpinannya dia malah dolim, itu maksudnya. Ya udah suara saya habis ya. Mau saya gas ya, udah habis suara ini. Udah nggak apa-apa, bonus 25 menit. Ntar saya bayar. Lah kan biasanya jam 9. Udah suara saya habis ini. Kita untuk bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.